Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Yang saya hormati Kang Ali selaku Kabid Humas DPW serta jajaran, ada Mas Agus ya, dan juga Pak Piatno selaku KSP dan juga sekretaris di DPW, teman-teman dari media, terima kasih atas kehadirannya. Dan ini di Bandung, Mas Agus saja bikin acaranya ya. Mohon maaf karena saya pasti jadi bolak-balik gitu ya, habis di jalan gitu. Kalau kita di Bandung, kebetulan sedang ada pembahasan LKPJ di Komisi 1. Ini sesi yang ketiga, saya izin dulu tadi. Jadi insyaallah terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita panjang umur, dimudahkan segala rezekinya dan tetap sehat insyaallah. Amin. Sebetulnya rencana sudah lama ada silaturahmi ini ya, tapi alhamdulillah baru sekarang bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita bisa terus berkolaborasi. Saya kira kita semua memiliki tujuan yang sama insyaallah. Bagaimana masyarakat khususnya di Jawa Barat bisa mendapatkan informasi. Batu Barat. Kang Agus masuk diri. Nah ini kemudian tuan rumah. Kemudian dari Kota Bandung yang alhamdulillah bisa berkenan hadir ini Kang Ikhwan, Ketua ICTI Jawa Barat. Nah, 2 periode. Oh, 3 periode kan? Ya ini sebagai dan lain-lain ya teman-teman ini gabungan dari KBB dan Kota Bandung, dan mohon izin tadi teman-teman dari Kota Bandung karena ada deadline beberapa hal pamit dulu tidak ikut hadir secara fisik Ustaz. Dan insya Allah nanti kita kirimkan rilisnya. Demikian informasi sekilas tentang kehadiran ini. Kemudian Om Kabid silahkan dipandu acara ini untuk dialog. Kita buka sesi pertanyaannya ya, dari berdasarkan tadi yang diobrolkan oleh Ketua DPW Kang Haru. Maka siapa dulu yang mau bertanya? Silakan, boleh masukkan, boleh bertanya. Ini Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya medianya juga aktif ya, dan terus terjadi perbaikan insya Allah. Ya, kita akan punya masa depan yang lebih baik insya Allah. Nah, hari ini perlu disampaikan dalam konteks DPW PKS Jawa Barat tadi alhamdulillah sudah dilaksanakan donor darah itu. Jadi memang kita sudah beberapa tahun ini kerjasama dengan PMI dan mereka selalu menyampaikan bahwa menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri itu susah nyari orang yang mendonor darah gitu. Mungkin sedang persiapan fisik gitu ya. Kalau donor darah bisa lulus gitu. Nah, makanya kita minta Kesos dan Panitia Ramadan DPW coba kita buat donor darah ya. Sekaligus jual minyak goreng murah gitu. Jadi ya dalam rangka Ramadan gitu ya, pilih ibu-ibu peryogi. Ternyata memang lumayan ya, dengan minyak goreng itu jadi semangat gitu. Minimal yang kita targetnya 150 itu sudah tercapai, bahkan mau lebih sebetulnya, cuma kita koordinasi dengan PMI ya sebaiknya tidak lebih karena nanti jadi sulit penanganannya. Insya Allah kita sudah koordinasikan juga, mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan barangkali ya, mungkin satu lagi karena tadi atas permintaan PMI biasanya menjelang saum dan Idul Fitri teh butuh darah gitu karena orang sedang tidak kesana pikirannya. Kemudian tadi malam juga sudah ada tablik akbar yang mengundang Kiai Haji Jujun Junaidi, dosen UIN ya, untuk memberikan tausiah setelah tadi malam selama Yang di Zoom sih saya lihat ada 600. Di Zoom 800 kalau di Jadi salah satu hikmah COVID itu kita bisa tablik akbar virtual gitu. Kalau offline masih ada rumah nanya tempatnya gitu, 10.000 pasti susah gitu ya tempatnya. Tapi alhamdulillah dengan virtual kita bisa laksanakan dan mudah-mudahan bisa lancar ya. Kemudian di Pemprov Jabar seperti diketahui mungkin kemarin penyampaian nota LKPJ oleh Pak Gubernur ya, dan sudah dibentuk pansus LKPJ. Dari fraksi PKS ada 4 orang, ada Pak Ridwan Solihin, Pak Iwan Suryawan, Pak Heri Koswara, dan Pak Ihsan. 4 orang menjadi perwakilan
sepintas kemarin ketika disampaikan Pak Gubernur banyak beberapa penghargaan ya, alhamdulillah Pemprov Jabar 122 penghargaan. Beberapa yang masih belum tercapai, sebagian besar tercapai, tapi masih ada beberapa di antaranya misalnya indeks Gini rasio itu mengalami peningkatan. Jadi ini yang saya kira perlu kita waspadai, jangan sampai yang sejahtera makin sejahtera, yang susah makin susah, itu yang harus kita antisipasi. Kemudian juga yang menjadi perhatian kemarin yang saya masih ingat tuh indeks pemuda ya. Jawa Barat masih mau mengalami penurunan. Kemarin sudah agak peningkatan tahun lalu ya. Ranking berapa kemarin ya? Asalnya itu mungkin masuk 20 besar. Nah sekarang turun 4 poin gitu, jadi 24 besar sekarang mah. Jadi ada penurunan sedikit. Saya kira mudah-mudahan 2022 ini bisa diperbaiki oleh Pemprov Jabar karena memang sebetulnya indeksnya, indikator utamanya sudah diturunkan ya dengan revisi RPJMD pada awal tahun 2021 kita perbaiki karena tidak akan tercapai dengan kondisi COVID. Jadi sudah diturunkan, jadi mestinya nggak boleh turun lagi, harusnya lebih baik. Mungkin sepintas dari saya demikian, rekan-rekan sekalian, perkembangan yang ada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Dan bangga nanti kalau ada masukan-masukan buat PKS, untuk fraksi PKS. Sebetulnya sempat juga ya kita waktu online ya, waktu hari pers ya waktu itu ya. Ya salah satu tindak lanjutnya hari ini gitu ya. Kan kalau di virtual nggak bisa ngopi bersama-sama, malah ngopi nyalira-nyalira kan. Jadi kurang asik. Sekarang alhamdulillah bisa ketemu, ya mudah-mudahan bermanfaat silaturahmi kita ini ke depannya. Saya kira demikian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau di Radio El Sinta biasanya Agus akhir gitu ya, supaya singkat. Kebetulan saya mau kenalkan diri dulu. Saya baru 1,5 tahun ya memimpin PWI Kabupaten Bandung Barat. Dan kebetulan yang hadir di sini pun kebanyakan anggota PWI Kabupaten Bandung Barat yang eksis selalu membuat berita di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pak Dewan, terima kasih. Rekan-rekan kami juga yang dari Bandung baru bisa menyapa. Dari negara tetangga. Dari negara tetangga. Pak, mungkin saya bertanya aja Pak. Kemarin ada Rakernas, Rakerwil, Rakerda. Terus isu di KBB adalah untuk suksesi 2024. Paling kenceng juga Pak mempertanyakan 3 nama di KBB yang akan diusung oleh PKS, baik itu dari pusat maupun dari Jabar. Adalah 3 orang. Itu menjadi misteri Pak, mempertanyakan. Saya buat berita itu cing atau nato kudu kasarnya gitu di medsos. Cing atau langsung sebutkan namanya 1, 2, 3, 4 gitu. 3 orang itu. Jadi misteri sampai saat ini pun jadi misteri. Karena saya pernah wawancara waktu Bapak di Muswil ya. 3 orang yang akan diusung dari wilayah KBB untuk menjadi kepala daerah untuk pemenangan 2024. Mungkin saya juga masih bertanya-tanya Pak, sebagai orang KBB belum tahu siapa yang 3 orang, tapi banyak orang yang meraba-raba, oh ini sih ini. Tapi saya juga pengen juga sih langsung dari Bapak, karena ini juga menjadi catatan Pak, karena tren PKS di KBB itu ditunggu-tunggu Pak oleh orang, karena yang lain udah menggadang-gadang oh ini jagonya. Untuk PKS cuma misteri 3 orang yang diusulkan, itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya dulu ya. Ada lagi satu kamu ya Pak. Singkat pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengungkap dari daerah Dom. Mungkin yang agak menarik itu unggahan Pak. Unggahan itu kan biasanya dengan bawa Pak. Nah, unggahan biasanya kan dilakukan oleh warga Nahdliyin Pak ya, warga NU gitu kan. Nah ini dilakukan oleh PKS ini juga, apakah ini sebuah perbuatan atau apa gimana gitu Pak. Nah juga PKS juga menggelar Pak Isra Mi'raj Pak ya, Maulid Nabi gitu kan. Ini baru mungkin kali pertama juga saya baru mendengar, tapi memang udah lama mungkin ya, itu kan dilakukan oleh warga tadi. Itu gimana sih Pak sebetulnya? Bohim Pak. Bohim. Tacan Bohir Pak. Dari kompas.com Pak. Kita tahu nih Pak, dinamika sekarang di Pemkot Bandung ini, PKS ya kehilangan almarhum sosok Bang Odet nih Pak. Pasti itu juga sebuah kehilangan besar untuk PKS gitu Pak, karena beliau kan juga kader potensial ya Pak sebenarnya untuk ke depannya lagi. Nah di sini juga ada yang mungkin menjadi sebuah kerugian juga untuk PKS ketika masa kepemimpinan Bang Odet dan Kang Yana ini sisanya tinggal kurang lebih dari 18 bulan. Artinya kemungkinan besar tidak akan ada wakil. Nah ini PKS memandangnya sebuah kerugian atau seperti apa, dan posisi PKS nantinya apakah menjadi oposisi atau seperti apa nanti ke depannya Pak? Karena mengingat di eksekutif sendiri tidak ada keterwakilan di sana gitu nantinya Pak. Gitu Pak. Apakah sudah ada pembicaraan dengan partai pengusung lainnya gitu untuk masalah ini, atau terutama dengan Kemendagri juga ini ya, seperti apa gitu Pak? Mungkin itu. Satu lagi Pak, ketika ya balik lagi juga sih sama kayak di daerah-daerah lainnya yang melihat potensi pilkada ke depan ini 2024 Kota Bandung ini kan PKS kehilangan sosok Bang Odet. Nah ini apakah ada gantinya yang punya karisma seperti Bang Odet ini atau gimana Pak? Terima kasih. DPD KBP. Tapi kalau dari potensi saya kira banyak di KBP. Pertama mungkin ada Budiah dari DPR yang PAW Dr. Adam Sudrajat Almarhum. Saya kira itu berpotensi. Kemudian anggota DPRD provinsi ada Pak Aed Nurdin, belum pernah maju tapi belum berhasil. Ada juga Pak Didik Agustri Biomo, sekarang ketua MPW. Jadi sekarang KBP itu menguat secara politik gitu ya. Ada Pak Didik Agustri. Ada juga ketua DPRD ya, Pak Rismanto. Itu juga saya kira sangat potensial. Kemudian juga ada Pak Evi ya, ketua DPD. Ada Pak Bagja, ketua komisi. Ada Pak Iman Budiman yang dia juga ketua PUI Jawa Barat. Jadi kalau menurut saya mah banyak insya Allah, dan dari semangatnya tampaknya teman-teman ingin memperjuangkan bupati di KBP. Jadi kalau 3 nama harus nanya Pak Evi, Pak Agus. Nah dia yang bikin, tebak-tebakan bukan saya gitu. Nah saya nggak bisa jawab karena suratnya belum masuk ke saya. Kalau suratnya sudah masuk kan nanti bisa saya kasih tahu. Yang Bandung kan gitu juga. Saya ngomong tuh kan ditanya kan sama wartawan, Pak Bandung kumaha? Tuh Pak suratnya belum masuk gitu ya. Ketika masuk saya bilang sah yang 4, kan dari 4 jadi 2, udah 2 diganti deui kan gitunya. Kondisi Bandung itu. Nah jadi nyambung ke Bandung. Ya saya kira kalau ditanya PKS rugi itu rugi ya, menurut saya kerugian. Dan ruginya teh nggak cuma di Bandung, rugi di Padang juga sama, di KBP juga sama. Ya, peluang PKS juga jadi nggak ada karena aturan 18 bulan tidak mengangkat wakil kepala daerah. Itu satu kerugiannya. Yang kedua, prosesnya teh mani berlarut-larut, mani bertele-tele. Harusnya mas prosesnya sederhana.
jangan bolak-balik. Pertama penetapan usul pergantian karena meninggal hiji. Itu teh harus ke provinsi dulu 2, harus ke Kemendagri 3. Setelah itu baru dibalas lila gitunya, setuju pemberhentian Mang Odet, paripurna deui. Itu teh nggak bisa langsung dari Kemendagri teh ke kota, nggak bisa, ke provinsi dulu. Kalau provinsinya, punten cenah hari Jumatnya nggak sempatnya, engke Senin, itu udah hilang hari lagi. Gitu. Udah itu apa? Usul pengangkatan wakil wali kota atau PLT wali kota jadi wali kota ke provinsi deui gitu. Ka Kemendagri deui, jadi itu lieur gitu bolak-balik. Jadi itu yang mau kita kritisi gitu ya, makanya kita juga sudah membentuk tim. Saya minta di Kota Bandung tolong dibentuk tim hukum untuk mengkaji ya, minimal itu harus jadi pelajaran lah gitu ya, untuk jadi pelajaran bahwa pertama ini merugikan ya, bukan hanya merugikan PKS, merugikan warga Kota Bandung ya. Wali kota misalnya, wah saya mah kuat sendiri, nah sopnya terserah ya, tapi saya pikir 2 kepala akan lebih baik dibandingkan 1 kepala, saya yakin ya. Nah, jadi saya kira ini harus kita kaji ya, kira-kira dari aspek hukum apa yang bisa kita lihat dan harus diperbaikan ke depannya gitu, jadi pelajaran ya. Belum tentu dengan kajian hukum itu kemudian jadi ada wakil wali kota, belum tentu ya. Tapi setidaknya ini harus jadi perhatian pemerintah pusat bahwa kikiannya itu betul gitu ya. Prosesnya terus bertele-tele. Nah kemudian untuk ke depan ya saya kira sama dengan jawaban untuk KBB ya. Insya Allah kita nggak khawatir kekurangan orang. Mang Odet memang salah satu kader terbaik kita. Alhamdulillah sudah bertugas dengan sangat baik. Ya Allah juga sudah memanggil beliau. Ya karena kita ini partai kader, maka kita juga insya Allah ya kita terus menyiapkan kader-kader terbaik PKS untuk kemudian juga ditawarkan kepada masyarakat, mudah-mudahan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dari mana potensinya? Ya banyak, dari DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota Bandung ada 13 gitu ya, ada Ketua DPRD. Kemarin juga sudah muncul ada Kang Indra Kusuma ya, ada Kang Andi Rusmana. Saya kira itu juga stok kader yang saya kira potensial dan kita beri kesempatan ke depan untuk kemudian bisa dikomunikasikan kepada masyarakat. Kemudian untuk Kang Bowo, jadi di PKS macam-macam Kang, aya orang Muhammadiyah ya. Gitu. Contohnya Dr. Hidayat, itu tokoh Muhammadiyah. Kemudian Buya Mahendri, itu orang Muhammadiyah. Tokoh NU juga Pak Nur Mahmudi, itu orang NU. Habib Salim, Kang Aher, Gus Ahad, itu cucu Hadatus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, jadi cucu nanti, cicit nanti ayah di PKS. Nah, sehingga tidak heran mun PKS nya tahlilan, tidak heran gitu. Sadihilmi, Pupus, PKS nggak ada mazhab ya? Ya nggak ada mazhab PKS. Ya wae. Ya di orang PKS nya kamu sholatnya, itu lupa-lupa. Ayat nu At-tahiyatul barakatus salatu tabaraka. Ayat nu asyhadu an la ilaha illallah. Ayat nu tekan ayat gitu. Ya kenalah gitu. Dan di PKS tidak pernah mang centong gitu. Nggak pernah dibiarin aja. Bukan mazhab PKS. Nggak ada mazhab di PKS. Jadi PKS ngaji nanti di NU, ngaji di Muhammadiyah, ngaji di Persis, ngaji di PUI gitu. Jadi nggak ada mazhab yang lain gitu ya. Jadi saya kira tidak usah heran kalau di PKS ada Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, ada munggahan, itu suatu yang biasa. Ya makanya ketika teman-teman kan itulah cenah eta urang jadikeun sampai Ramadan bari munggahan ayo gitu. Jadi nggak ada persoalan. Nah, begitu kan, jadi insya Allah saya kira nggak usah heran ya. Cuma memang nggak bisa harus NU semua, nggak bisa, ada punten kan cenabi PUI, ayah, contohnya Pak Aep, makanya kemarin mengatakan NU punten abdi PUI, gitu, ya biasa aja kita, nggak ada ini, gitu ya. Tidak ada pemaksaan, harus ormas tertentu kan. Para pimpinan DPW juga banyak dari Persis juga. Almarhum Ustaz Tapten, almarhum Ustaz Mahmud, itu semua dari, termasuk Mang Odet juga dari Persis. Jadi di kita mah biasa ketemu dengan teman-teman dari berbagai ormas,
waktunya KNU ya orang NU datang, waktunya Muhammadiyah orang PKS ke Muhammadiyah. Kalau saya dekat dengan Muhammadiyah karena saya SD-nya di Muhammadiyah, di dekat rumah juga Muhammadiyah gitu ya, jadi memang banyak kedekatan dengan teman-teman Muhammadiyah. Mungkin begitu teman-teman. Maka kalau ada tambahan yang lain silakan. Mohon. Ini PKS jadi partai pionir nih yang mengundang wartawan untuk acara munggahan ini, Pak. Nanti mah siap-siap sibuk kan. Ayo PKS hubungan orang oke sudah. Amin, amin. Mudah-mudahan pandemi juga cepat berakhir, Pak, sehingga semua aktivitas bisa berjalan dengan normal. Menyikapi kondisi kekinian, Pak, tadi yang sempat disinggung juga bahwa PKS menggelar kegiatan donor darah ya, dan itu ada disiapkan juga minyak goreng. Nah, ini menyikapi dengan fenomena minyak goreng ini, Pak, yang dalam beberapa bulan terakhir jadi primadona, Pak. Nah, mungkin PKS sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Apalagi sekarang ditambah dengan beban masyarakat yang mungkin akan kembali bertambah, Pak, dengan kenaikan harga BBM itu, Pak. Nah, mungkin pandangan dari PKS sendiri seperti apa? Ramainya isu di tingkat nasional sendiri, Pak, yang mewacanakan bahwa Presiden Jokowi 3 periode, Pak. Nah, mungkin ada tanggapan sendiri, Pak, dari PKS Jawa Barat, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya pertanyaan ini, Pak, singkat. Entah itu DPW, entah itu DPD, atau yang ada di kabupaten, atau yang ada di provinsi. Apakah PKS itu akan menyewakan perahunya atau perahunya untuk sendiri? Cuma itu doang. Untuk pilkada. Ya, terima kasih. Persewaan. Pegang Ivan dulu yang belakang gitu. Saya singkat deh orang Bandung Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangannya Kang Alimul, Kang Gusdodo, dan mungkin terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir di sini, dan mungkin ada ketua PWI juga. Teman-teman, jadi kalau saya sih mungkin bukan bertanya, tapi harapan dari teman-teman televisi intinya sekarang udah memasuki tahun politik. Sementara di Jawa Barat sendiri mungkin notabene jumlah populasi masyarakatnya paling tinggi, dan kebanyakan politisi di Jawa Barat tiang gitu. Nah, mungkin ini sudah waktunya mungkin buat PKS sendiri, karena ngelihat dari fenomena politik di nasional sampai ke daerah hampir sama, dan isu-isu yang ada di nasional hadir juga di daerah sendiri. Nah, harapan kami sih di teman-teman IGTI dan yang lainnya, mungkin PKS Jawa Barat bisa turut vokal juga, karena ya mungkin tadi ada beberapa pertanyaan mengenai partai-partai yang mendukung dengan 3 periode masa kepemimpinan, terus sekarang solar langka, minyak goreng langka, dan bahan pokok sekarang naik, apalagi menghadapi bulan suci Ramadan akan lebih memperparah lah kebutuhan masyarakat gitu. Terus ya harapannya mungkin ada setiap harinya mungkin, atau setiap beberapa isu ini teman-teman dari PKS bisa ikut bersuara juga gitu. Dan saat ini mungkin belum kelihatan. Nah, harapan kami ada di situ, karena kita juga kan butuh memperkuat saya dan sebagainya. Nah, terus selanjutnya mungkin dari teman-teman sih mengharapkan PKS tadi yang pertama ikut vokal di tahun politik sekarang, terus kader yang mungkin bisa intinya teman-teman mengharapkan mengharapkan adanya buat site yang bisa dihadirkan di pemberitaan kita,
di layar kaca kita gitu. Karena kita ya kerja untuk publik juga gitu, mau nggak hanya dari pemerintahan. Seperti itu aja sih mungkin. Terus habis langka itu jadi banyak gitu. Tapi mahal. Nah, kenapa langka? Tampaknya ditahan dulu karena pemerintah menentukan head, harga eceran tertinggi. Begitu pemerintah menghapus head, barang ada lagi tapi harganya mahal gitu. Jadi menurut saya ini menunjukkan pemerintah sudah mulai kehilangan pengaruh gitu. Kehilangan kemampuan untuk melakukan regulasi sehingga harganya bisa menjadi stabil gitu. Jadi pemerintah kehilangan kemampuan untuk bisa mengintervensi pasar gitu lah kira-kira. Karena kalau misalnya pemerintah memiliki kemampuan untuk mengintervensi pasar, maka ya harga tidak akan apang-apangan begini. Barang ada tapi mahal. Itu masalahnya. Misalnya ada headline saya lihat di media, DPR setuju Pertamax 16.000, ya kan? Ya tepan DPR, kan rakyat itu setuju. Ini contoh. Jadi saya kira ada yang berbahaya menurut saya ya, yang sedang terjadi di kita. Manakala pemerintah dengan DPR ini posisinya sudah sama. Gitu. Jadi DPR sudah tidak mewakili rakyat, tapi DPR sudah memahami, bahkan terlalu memahami gitu keinginan pemerintah, sehingga DPR dengan pemerintah posisinya sama, ingin memperpanjang 3 periode. Nah kalau sudah begitu, ini tentu persoalan besar gitu ya. Pertama karena melanggar konstitusi, yang kedua ternyata wakil rakyat tidak mewakili rakyat. Justru menurut saya akan sangat berbahaya kalau ini dilanjutkan. Dan saya melihat ini tidak akan dilanjutkan, sekon saya teh heureuy gitunya. Jadi saya tuh awalnya pas dengar teh antara percaya dan tidak gitu. Tapi melihat masifnya, termasuk abdesi dicatut gitunya, oh berarti nyaan nih mah serius gitu. Dan kalau serius mah saya sebagai anggota DPRD gitu ya, di Dapil Jabar 1 harus mengingatkan pemerintah dan DPR agar segera menghentikan wacana ini sebelum jadi urusannya jadi lebih rumit gitu. Karena tentu teman-teman mahasiswa saya sudah turun, dan kalau Presiden bersikukuh, ya DPR bersikukuh, ya saya kira tidak menutup kemungkinan aksinya akan lebih besar. Dan kita sebenarnya nggak berharap lah ya satu pemerintahan akhirnya jatuh ketika legitimasinya menurun di hadapan rakyat. Jadi saya kira kita harus mengingatkan pemerintah, mengingatkan DPR agar yang betul dengar suara rakyatnya gitu. Jangan sampai mengatakan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia pengen 3 periode itu kata siapa. Jadi saya kira itu kaitan dengan minyak goreng dan 3 periode. Ya, itu tidak ada hubungan gitu. Kang Adin, saya dididik secara politik ya, dan diinstruksikan bahwa PKS ini harus mengutamakan untuk memajukan kader. Jadi insya Allah perahunya akan dipakai baik di pusat, provinsi ataupun di kota. Tapi kader teh ada kader lama, ada kader baru gitu. Jadi Kang Adin boleh jadi Bupati KBB, tapi bikin KTA dulu. Kalau buat KTA dia sudah jadi anggota PKS. Kalau anggota PKS boleh, itu sudah bukan menyewa lagi. Tapi kalau tidak mau jadi anggota PKS, ya sepertinya mah ya silahkan aja, nanti kita ketemu lah. Ya setelah mungkin pemilu 2024 ya, karena tiketnya kan untuk provinsi dan kota kabupaten yang dipakai kan Pileg 2024. Tapi kalau untuk Pilpres, nah ini kan yang dipakai tiket 2019. Jadi prioritasnya adalah kader PKS. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, ya saya kira tidak menutup kemungkinan karena kan kita nggak punya tiket. Tapi kalau punya tiket, misalnya PKS sendiri, misalnya suatu hari PKS di pusat 20% misalnya, presidensial thresholdnya 20% misal masih gitu ya. Insya Allah nggak dipakai sama PKS mah gitu, mau disewakan. Kenapa kita mendukung di Jakarta? Kan kita nggak cukup kita sendiri, ya.
Tapi ya kan sudah diketahui bersama ketika kita sudah ajukan calon wagub kan akhirnya tidak bisa ya, dengan berbagai mekanisme dan alasan. Nah jadi untuk Kang Adil saya insya Allah PKS akan pakai untuk kader sendiri saat kita memenuhi tiket sendiri ya. Kalau tidak ya kita harus bicara. Kemudian dari Kang Ikhwan tadi, saya kira sejak zaman Zoom juga online, saya udah diomongin gitu kan ya sama teman. Cik untuk PKS sing tarik gitu. Sebenarnya nggak tarik gitu ya, gorowokan tapi suaranya benak gitu. Ya karena yang katakanlah koalisi pendukung pemerintah kan lebih banyak. Jadi kita insya Allah saya kira misalnya yang abdesi ya sudah ditanggapi sama teman-teman. Silahkan katanya 3 periode, tapi untuk kepala desa itu saya sudah ngomong. Dan menurut saya nggak tarik, katanya kumade ya. Nggak ada yang lebih keras lagi kalau saya. Ya. Kalau saat ketika ditanya tentang minyak goreng, itu bukan pernyataan saya hari ini, enggak. Sebelumnya kan ngomongnya sama ketika ditanya sama teman-teman. Gimana Pak Haru? Ya sih masalah tata kelola saya. Karena dari dulu minyaknya pasti ayah kan gimana gitu. Makanya saya bilang coba polisi periksa bisa nimbun gitu. Sudah disampaikan. Nah jadi insya Allah PKS berkomitmen karena insya Allah PKS tidak berkehutangan budinya gitu, untuk berbicara apa adanya. Hanya mungkin kita memang harus bareng-bareng gitu ya. Ya kita juga paham teman-teman media juga kan bagaimanapun industri merenya ayam pegang saham meren yang jadi pengurus partai meren gitu ya. Mau disebutkan media naon ya. Gitu. PKS juga sebagai partai politik punya kepentingan. Gitu. Ya saya kira kita mari berkolaborasi ya dalam konteks yang memungkinkan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Jadi saya kira kita bermain di wilayah itu aja. Ya saya kira PKS sudah sekeras-kerasnya juga ada oposisi gitu ya, nggak terlalu terdengar gitu ya. Mungkin lebih banyak suara koalisi pemerintah. Walaupun alhamdulillah saya kira untuk konteks perpanjangan 3 periode ataupun 3 tahun, saya kira PKS tidak sendirian. Ya, saya juga bersyukur. Ya. Partai-partai juga, menurut saya imbang posisinya ya sekarang. Justru pemerintah yang sekarang sudah mulai terlihat presidennya setuju gitu ya pada perpanjangan 3 tahun. Dan saya kira posisi partai-partai juga sampai hari ini kita nggak tahu nanti ke depan ada perubahannya. Saya kira cukup berimbang untuk kemudian bahwa ya masih ini menjadi wacana gitu ya, belum menjadi keputusan. Bahkan kalau sudah jadi keputusan mesti itu yang berbahaya. Karena tentu yang lain melihat wah berarti konstitusi sudah tidak dipakai. Berarti kalau udah begitu mah, nah cina kapok 3 periode kenapa nggak seumur hidupnya jadi gitu kayak itu kan? Nah, ini yang kita ingin hindari. Kemudian untuk di Kota Bandung kemarin juga kita konsolidasi pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD di Jakarta. Ketua Majelis Suro mengingatkan tidak ada oposisi di daerah. Dan kumaha so kepala dinas kan mengangkatkan gubernur ya, nggak ada kan kepala dinas utusan PKS ya. Di kota kabupaten juga sama, tidak ada kepala dinas utusan dari wali kota. Nah jadi kita posisinya tidak boleh oposisi, kita harus mendukung, tetapi kita akan mengkritisi. Nah untuk Kota Bandung, kalau Kang Yana memutuskan tidak mengambil wakil wali kota, ya tentu kita akan lebih kritis lagi, bahkan lebih keras ketika janji kampanye tidak dilaksanakan. Beberapa sudah saya dengar ya kebijakan akan diubah. Nah saya sudah minta ke teman-teman Kota Bandung, kamu harus kawal janji kampanye model. Karena itu mana-mana sampai 2023 terus dikawal. Jangan sampai kebijakan yang sudah baik terus kemudian diganti karena gara-gara punya wali kota baru. Itu sudah kita sampaikan dan insya Allah akan dikawal. Mungkin demikian teman-teman sekalian, terima kasih. Habis langka itu jadi banyak, tapi mahal. Nah, kenapa langka? Tampaknya ditahan dulu, karena pemerintah menentukan head, harga eceran tertinggi. Begitu pemerintah menghapus head, barang ada lagi tapi harganya mahal. Jadi menurut saya ini menunjukkan pemerintah sudah mulai kehilangan pengaruh, kehilangan kemampuan untuk melakukan regulasi sehingga harganya bisa menjadi stabil. Jadi pemerintah kehilangan kemampuan untuk bisa mengintervensi pasar, gitulah kira-kira.
Karena kalau misalnya pemerintah memiliki kemampuan untuk mengintervensi pasar, maka ya harga tidak akan abang-abangan begini. Barang ada tapi mahal. Itu masalahnya. Misalnya ada headline saya lihat di media, DPR setuju Pertamax 16.000, ya kan? Ya tepan DPR, kan rakyatnya tidak setuju. Ini contoh. Jadi saya kira ada yang berbahaya menurut saya ya, yang sedang terjadi di kita. Manakala pemerintah dengan DPR ini posisinya sudah sama. Gitu. Jadi DPR sudah tidak mewakili rakyat, tapi DPR sudah memahami, bahkan terlalu memahami gitu keinginan pemerintah, sehingga DPR dengan pemerintah posisinya sama, ingin memperpanjang 3 periode. Nah kalau sudah begitu, ini tentu persoalan besar gitu ya. Pertama karena melanggar konstitusi, yang kedua ternyata wakil rakyat tidak mewakili rakyat. Justru menurut saya akan sangat berbahaya kalau ini dilanjutkan. Dan saya melihat ini tidak akan dilanjutkan. Sekon saya teh heureuy gitunya. Jadi saya tuh awalnya pas dengar teh antara percaya dan tidak gitu. Tapi melihat masifnya, termasuk abdesi dicatut gitunya, wah berarti nyaan nih mah serius gitu. Dan kalau serius mah saya sebagai anggota DPRD gitu ya, di Dapil Jabar 1 harus mengingatkan pemerintah dan DPR agar segera menghentikan wacana ini sebelum jadi urusannya jadi lebih rumit gitu. Karena tentu teman-teman mahasiswa sudah turun, dan kalau Presiden bersikukuh, ya DPR bersikukuh, ya saya kira tidak menutup kemungkinan aksinya akan lebih besar. Dan kita sebenarnya nggak berharap lah ya satu pemerintahan akhirnya jatuh ketika legitimasinya menurun di hadapan rakyat. Jadi saya kira kita harus mengingatkan pemerintah, mengingatkan DPR agar yang betul dengar suara rakyatnya gitu. Jangan sampai mengatakan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia pengen 3 periode itu kata siapa. Jadi saya kira itu kaitan dengan minyak goreng dan 3 periode. Ya, itu tidak ada hubungan gitu. Kang Adin, saya dididik secara politik ya, dan diinstruksikan bahwa PKS ini harus mengutamakan untuk memajukan kader. Jadi insya Allah perahunya akan dipakai baik di pusat, provinsi ataupun di kota. Tapi kader teh ada kader lama, ada kader baru gitu. Jadi Kang Adin boleh jadi Bupati KBB, tapi bikin KTA dulu. Kalau buat KTA dia sudah jadi anggota PKS. Kalau anggota PKS boleh, itu sudah bukan menyewa lagi. Tapi kalau tidak mau jadi anggota PKS, ya sepertinya mah ya silahkan aja, nanti kita ketemu lah. Ya, setelah mungkin pemilu 2024 ya, karena tiketnya kan untuk provinsi dan kota kabupaten yang dipakai kan Pilek 2024. Tapi kalau untuk Pilpres, nah ini kan yang dipakai tiket 2019. Jadi prioritasnya adalah kader PKS. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, ya saya kira tidak menutup kemungkinan karena kan kita nggak punya tiket. Tapi kalau punya tiket, misalnya sama PKS sendiri, misalnya suatu hari PKS di pusat 20% misalnya, presidensial thresholdnya 20% misal masih gitu ya. Insya Allah akan dipakai sama PKS mah gitu, mau disewakan. Kenapa kita mendukung di Jakarta? Kan kita nggak cukup kita sendiri, ya. Tapi ya kan sudah diketahui bersama ketika kita sudah ajukan calon wagub kan akhirnya tidak bisa ya, dengan berbagai mekanisme dan alasan. Nah jadi untuk Kang Adin saya insya Allah PKS akan pakai untuk kader sendiri saat kita memenuhi tiket sendiri ya. Kalau tidak ya kita harus bicara. Kemudian dari Kang Ikhwan tadi, saya kira sejak zaman Zoom juga online saya udah diomongin gitu kan ya sama teman. Cing untuk PKS sing tarik gitu. Sebenarnya nggak tarik gitu kan gorowokan tapi suaranya benak gitu. Ya karena yang katakanlah koalisi pendukung pemerintah kan lebih banyak. Jadi kita insya Allah saya kira misalnya yang abdesi ya sudah ditanggapi sama teman-teman. Silahkan katanya 3 periode, tapi untuk kepala desa itu saya sudah ngomong
Dan menurut saya nggak tarik, nanti kumade ya. Nggak ada yang lebih keras lagi menurut saya. Ya. Kalau saat ketika ditanya tentang minyak goreng, itu bukan pernyataan saya hari ini, enggak. Sebelumnya kan ngomongnya sama ketika ditanya sama teman-teman. Gimana Pak Haru? Ya sih masalah tata kelola karena dari dulu minyaknya pasti ayah kan gimana gitu. Makanya saya bilang coba polisi periksa bisa nonimbun gitu. Sudah disampaikan. Nah jadi insya Allah PKS berkomitmen karena insya Allah PKS tidak bergabung tangan budinya gitu, untuk berbicara apa adanya. Hanya mungkin kita memang harus bareng-bareng gitu ya. Ya kita juga paham teman-teman media juga kan bagaimanapun industri merenya yang pegang saham yang jadi pengurus partai meren gitunya mau disebutkan media naon ya gitu. PKS juga sebagai partai politik punya kepentingan gitu. Ya saya kira kita mari berkolaborasi ya dalam konteks yang memungkinkan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Jadi saya kira kita bermain di wilayah itu aja. Ya saya kira PKS juga sekeras-kerasnya juga dan oposisi gitu ya nggak terlalu terdengar gitu ya. Mungkin lebih banyak suara koalisi pemerintah. Walaupun alhamdulillah saya kira untuk konteks perpanjangan 3 periode ataupun 3 tahun, saya kira PKS tidak sendirian. Ya, saya juga bersyukur. Ya. Partai-partai juga, menurut saya imbang posisinya ya sekarang. Justru pemerintah yang sekarang sudah mulai terlihat bahwa presidennya setuju gitu ya pada perpanjangan 3 tahun. Dan saya kira posisi partai-partai juga sampai hari ini kita nggak tahu nanti ke depan ada perubahannya. Saya kira cukup berimbang untuk kemudian bahwa ya masih ini menjadi wacana gitu, ya belum menjadi keputusan. Bahkan kalau sudah jadi keputusan mesti itu yang berbahaya karena tentu yang lain melihat wah berarti konstitusi sudah tidak dipakai berarti kalau udah begitu mah nah cina kapok 3 periode kenapa nggak seumur hidupnya jadi gitu kayak terlupa ya. Nah, ini yang kita ingin hindari. Kemudian untuk di Kota Bandung, kemarin juga kita konsolidasi pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD di Jakarta. Ketua Majelis Suro mengingatkan tidak ada oposisi di daerah. Dan kumaha, so kepala dinas kan mengangkatkan gubernur ya. Nggak ada kan kepala dinas utusan PKS ya. Di kota kabupaten juga sama, tidak ada kepala dinas utusan dari wali kota. Nah jadi kita posisinya tidak boleh oposisi, kita harus mendukung, tetapi kita akan mengkritisi. Nah untuk Kota Bandung, kalau Kang Yana memutuskan tidak mengambil wakil wali kota, ya tentu kita akan lebih kritis lagi, bahkan lebih keras ketika janji kampanye tidak dilaksanakan. Beberapa sudah saya dengar ya kebijakan akan diubah. Nah saya sudah minta ke teman-teman Kota Bandung, kamu harus kawal janji kampanye model, karena itu mana-mana sampai 2023 terus dikawal. Jangan sampai kebijakan yang sudah baik terus kemudian diganti karena gara-gara punya wali kota baru. Itu sudah kita sampaikan dan insya Allah akan dikawal. Mungkin demikian teman-teman sekalian. Terima kasih. Terutama di Jawa Barat itu salah satu gelombang pertama atau yang pertama kali analog switch off dijalankan itu per 30 April nanti sudah mulai gitu Pak. Nah bagi PKS sendiri Pak melihat analog switch off ini ke digital ini apakah seperti apa gitu, terus peluang untuk mungkin menyebar luaskan informasi dari PKS dan itu apakah akan lebih bagus seperti apa gitu Pak. Terus dengan adanya perubahan analog ke digital ini akan mungkin kampanyenya akan berbeda atau seperti apa Pak dengan kemajuan teknologi terus gitu Pak. Dan mungkin di Jawa Barat targetnya nanti berapa sih Pak 2024 Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan sangat spesifik yang kebetulan memang di Komisi 1 dibahas. Jadi saya kira ASOMA sudah keputusan ya, sudah undang-undang gitu ya, sudah ketetapan pemerintah, kita nggak bisa jikalau tidak bisa, itu akan dieksekusi. Dan saya kira saya setuju ya ada ASO itu, karena perjalanannya panjang ya di ASO, jadi tahan aku analog ke lama banget, 1 periode kayaknya 5 tahun ditahan nanti gitu ya karena teman-teman analog punya kepentingan gitu. Kan kalau analog mah ya satu Indonesia gitu, satu operator gitu ya,
Nah, jadi saya kira sudah nggak bisa lagi. Sekarang mah harus per daerah dibikin, sekarang kemudian jadi digital, sehingga ada sisa gelombang gitu ya, yang bisa dipakai ke komunikasi mobile phone gitu ya. Jadi saya kira posisinya bagus buat kita. Ya, kita masuk ke era digital itu bagus gitu. Kan nggak mungkin ini kita masuk ke dunia digital, kita bertahan tidak mau, kan tidak mungkin. Habis kita, ketinggalan zaman, kita digilas oleh zaman gitu. Makanya PKS dari Rakernas, Rakerwil, Rakerda bunyinya sama, transformasi digital dan kolaborasi. Jadi DPP sudah kasih aba-aba, ini dunia sudah berubah. Saya juga di acara Rakerda kemarin, Rakerwil, saya ngomongnya sama. Dulu PKS itu teknologi tertinggi nanti ninggalin tiang listrik, kosong mang, aci, taplok poster, taplok deh, gitu. Buat ke mang, sana gitu. Ada lagi informasi baru mang, untung ku aci, sana lem kayu, so lem kayu, taplok poster deh, taplok deh, tilu periode mang, tidak terluntur-luntur gitu ya. Itulah teknologi tercanggih PKS, PKS kampanye, nggak bisa. Ya, kader PKS ngajak konstituen ke rumah-rumah, pantun dikunci, udah nggak bisa masuk, gitu kan? Nggak bisa, gimana masuknya kan? Namanya dibongkar, nggak mungkin. Ternyata yang masuk ke rumah-rumah mah, jangankan ruang tamu, ya masuk ke ruang keluarga, ke ruang makan, bahkan ke tempat tidur, apa? Gadget gitu. Kan gadget itu pada disimpan di rumah kan? Di kamar kan? Itu jarang menyimpannya di ruang tamu atau di tepas kan, jarang dibawa masuk ke dalam. Jadi informasi itu sudah masuk ke ruang tamu, masuk ke ruang tidur. Nah, jadi saya kira buat PKS nggak punya pilihan lain, harus menyesuaikan diri dengan itu. Jadi sekarang kampanye digital sekarang gitu. Pertemuan-pertemuan juga ketika sedang naik gitu ya, PPKM gitu, ya semuanya pakai digital, alhamdulillah, pakai YouTube ya, pakai Zoom gitu ya, pakai Google Meet, macam-macam lah yang dipakai sama teman-teman gitu ya. Ya kita juga berat juga yang kolotnya, terutama ya, aduh sana mang itu saya HP-nya nggak sering mang, sana gitu ada perlu beli HP baru berarti kan, gitu. Kadang tuh bisa nanya ke budakna, ya itu diakui. PKS juga ada yang muda-muda, ada yang sudah lanjut juga usianya. Tapi alhamdulillah kita terus semangati. Jadi insya Allah PKS siap untuk transformasi digital. Nanti kita ya makanya saya kira ini juga bagian dari ya kita diskusi, mungkin nanti ada masukan buat PKS. Bang, gimana kampanye bagus gitu ya. Saya kira itu juga bagian dari masukan teman-teman, banyak saya kira. Jadi saya kira insya Allah PKS siap ya untuk kemudian ya mengikuti perkembangan zaman. Yang lain adalah saya kira dengan digitalisasi media ini mudah-mudahan juga ada demokratisasi media. Ya, jadi tidak didominasi oleh satu media. Jadi sekarang daerah punya sendiri-sendiri, kayak jatah lokalnya. Saya kan ngobrol sama KPID, izin Kang, baru ngehukum izin media boleh sebut ngarananya, kontennya pusat KB sana. Jadi ini mah harus ada yang Jawa Barat, sehingga bagus. Ini yang mungkin ke depan maksudnya. Kemudian target ya, saya kira dari DPP sudah menetapkan semuanya. Jadi targetnya kita bikin sendiri buat provinsi, kota kabupaten semuanya sama, disuruh targetnya dinaikkan 2 kali lipat. Gitu. Jadi target dari DPP 2 kali lipat, dan setiap kota kabupaten sudah ditentukan targetnya. Yang sudah punya wakil bupati, sudah pernah punya bupati, biasanya targetnya bupati gitu. Yang belum pernah targetnya biasanya wakil gitu. Tapi nggak ada satu kota kabupaten di Jawa Barat yang boleh targetnya seperti yang ditanya Kang Adin, nyewakeun parahu ditakol langsung itu. Target nyewakeun parahu nggak ada, ya, semuanya harus ya, mau kepala daerah, mau wakil kepala daerah harus, gitu ya. Dan itu yang menentukan mereka sendiri. Abi yang kepala daerah Kang, nggak. Aduh, abi tacan kiat Kang, abi bade wakil, nggak. Anu tekeng mah, abi tengiringan Kang, oh takol ya Kang. Jadi kita harus prioritaskan ada kader yang maju. Gitu. Jadi saya kira itu. Mohon doanya juga di Jawa Barat, mudah-mudahan nanti 2024 dengan izin Allah dan bantuan teman-teman juga, doa ya kita juga PKS bisa mendapatkan kadernya lagi jadi gubernur Jawa Barat. Amin. Saya kira demikian kan, teman berkenan hadir. Mohon maaf
maaf mungkin informasinya tadi tempatnya di Bandung, sekarang geser ke KBP karena kebetulan sedang ada kegiatan di Komisi 1 ya, supaya bisa efektif. Selamat melaksanakan ibadah saum untuk teman-teman yang melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kekuatan lahir batin ya kepada kita melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan saumnya sukses. Saum sukses itu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat. Bahkan kemarin ketika acara pengajian dengan Kiai Jujun ya, disampaikan secara pribadi, secara keluarga, ya, secara masyarakat, secara bangsa Indonesia, kita ini sangat butuh sekali dengan pertolongan Allah. Tadi saya kira teman-teman sudah menceritakan semua dari mulai minyak goreng, BBM, ya, listrik, gas, gitu ya, yang intinya rakyat itu kasihan. Dan mudah-mudahan lah saya kira para pemimpin kita mendapatkan hidayah atau hidayah untuk memprioritaskan ya, kehidupan rakyat kecil ya, bukan sekelompok orang. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan hadir. Mohon maaf mungkin informasinya tadi tempatnya di Bandung, sekarang geser ke KBP karena kebetulan sedang ada kegiatan di Komisi 1 ya, supaya bisa efektif. Selamat melaksanakan ibadah saum untuk teman-teman yang melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kekuatan lahir batin ya kepada kita melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan saumnya sukses. Saum sukses itu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat. Bahkan kemarin ketika acara pengajian dengan Kiai Jujun ya, disampaikan secara pribadi, secara keluarga, ya, secara masyarakat, secara bangsa Indonesia, kita ini sangat butuh sekali dengan pertolongan Allah. Tadi saya kira teman-teman sudah menceritakan semua dari mulai minyak goreng, BBM, ya, listrik, gas, gitu ya, yang intinya rakyat itu kasihan. Dan mudah-mudahan lah saya kira para pemimpin kita mendapatkan hidayah atau hidayah untuk memprioritaskan ya, kehidupan rakyat kecil ya, bukan sekelompok orang. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir dalam acara munggahan bersama tim media PKS dan teman-teman media di Jawa Barat. Mudah-mudahan teman-teman media sudah melakukan sehat walafiat dan selamat melaksanakan ibadah saum di 14 Hijriah, dan mudah-mudahan kondisi bangsa kita, rakyat Indonesia yang mungkin sedang dalam keadaan susah karena harga minyak naik, BBM naik, kemudian gas naik, gitu ya, semuanya naik. Mudah-mudahan Allah tolong dan kemudian Allah ringankan bebannya. Mudah-mudahan jadi perhatian kepada para pemimpin di tingkat pusat, provinsi, dan kota kabupaten. Mari kita bersama-sama kita kuatkan yang kita untuk meringankan beban rakyat yang saya kira sangat berat. Saya kira itu tugas mulia, tugas kita semuanya, supaya rakyat Indonesia bisa ya mungkin sedikit berkurang beban. Saya kira harapan kami di PKS, tema Ramadan kali ini adalah berkhidmat dan melayani rakyat, kemudian sucikan, putihkan hati, segarkan diri di bulan yang suci. Insyaallah ini akan tagline kami dari DPW PKS Jawa Barat. Saya terima kasih atas kehadiran teman-teman. Assalamualaikum. Dengan IKN gitu ya, wacana 3 periode, mau pemerintah ataupun nyuruh orang lain ngomong gitu ya, menurut saya segera dihentikanlah. Ini urusin aja kondisi kesejahteraan rakyat yang sekarang saya kira rakyat menjerit. Rakyat menjerit, saya kira mayoritas rakyat itu bukan setuju 3 periode. Sebagian rakyat itu sedang menjerit sekarang itu karena kondisi kehidupan ekonomi yang semakin berat.